Salam budaya desa, Sobat Festival. Selamat datang kembali. Ya, kita sekarang berada di seri ke-8 dari talk show Festival Kebudayaan Desa Nusantara. Festival ini bertujuan untuk menjadi platform bagi gagasan, pengalaman, pemikiran, dan praktek-praktek kehidupan teman-teman dari seluruh Nusantara. Karena kita sedang berada dalam pandemi, nanti juga kita akan melihat bagaimana pengalaman teman-teman yang ada di Biak, ada di Sulawesi Tenggara, dan ada di Nusa Tenggara Barat mengenai bagaimana mereka mempertahankan atau justru mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pandemi ini. Pertanyaan pertama dari Saudara Boni di Wonosobo di Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat desa adat Bajo, masyarakat desa adat Sasak dan Biak bertahan ketika pandemi COVID-19 ini, baik dalam hal ekonomi, adat, kebudayaan, dan sebagainya. Jadi masyarakat Bajo itu memandang Corona atau COVID-19 itu sesuatu yang datang dari darat dan urusannya orang-orang darat. Tapi mereka itu merasa terimbas. Terimbasnya itu bukan karena penyakitnya, dalam arti sampai saat ini masyarakat Bajo itu belum ada yang satupun terkena penyakit COVID-19 itu baik secara positif maupun status ODP itu belum ada. Hanya imbasnya itu ke masalah ekonomi. Seperti kita ketahui tadi, ekonomi masyarakat Bajo itu tergantung besar sekali kepada sektor perikanan. Nah, selama COVID-19 itu banyak industri-industri perikanan itu yang tutup. Jadi pembeli-pembeli dari darat itu menghentikan aktivitasnya untuk membeli dari masyarakat Bajo. Jadi mereka kehilangan pendapatan. Kalau secara subsisten, artinya untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat Bajo masih bisa bertahan. Dalam arti mereka masih bisa melaut, hasilnya ditukarkan dengan bahan makanan pokok seperti kehidupan orang-orang Bajo pada zaman dahulu. Awalnya sih mereka agak gegar dikit ya, tapi setelah itu ya biasa-biasa saja. Adat juga berlangsung begitu saja. Tapi yang menarik ketika sebagai orang luar, saya melihat bahwa inilah saatnya sebetulnya mengembalikan sistem kesehatan semesta yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat Nusantara. Jadi sistem pengobatan semesta ini yang harusnya menjadi new normal. Struktur adatnya itu disampaikan, tapi masyarakatnya itu adalah masyarakat adat. Nah, itu yang terjadi perdebatan di antara pemerintah dengan adat ke depan, bagaimana pemerintah harus mengakui, memberikan ruang kepada struktur adat ini supaya bisa berkembang. Memang tadi seperti yang tadi Bapak satu sampaikan, paling banyak itu pada atraksi, terkenal karena budaya itu diatraksikan sebagai mencari paket-paket wisatanya, tapi faktanya itu dari sisi struktur kami berlawanan dengan struktur desanya. Hari ini kami konsolidasikan masyarakat kampung, masyarakat adat kampungnya, tentu dia akan berbenturan dengan struktur kampungnya karena kepala desanya. Nah, lalu kalau kita mengenal sistem kampungnya, berarti nanti bertentangan struktur desa. Itu perlu pemerintah harus memberikan peluang untuk kalau mau melestarikan kampung arti berkembang ke depan sehingga nilai-nilai kearifan yang ada di masyarakat adat itu bisa dilestarikan, maka kita ruang-ruang itu pada masyarakat adat sehingga tidak terjadi tabrakan struktur. Pertama, sinergi dengan pemerintah. Sebetulnya kita kalau di Lombok Utara sedang mesra-mesranya dengan Pemda. Jadi karena itu Perda kemudian ditandatangani, lalu SK Bupati akan ditandatangani, peta itu juga diakui, lalu kemudian ada dialog yang rutin dilakukan antara budayawan, termasuk masyarakat adat, untuk bagaimana memaknai peradaban saat ini. Ya. Itu dengan pemerintah desa, sebagian itu sudah mulai menganggarkan untuk kepentingan masyarakat adat, sebagian, belum semuanya.
apa yang sebenarnya diharapkan dari proses seperti ini? Silakan, mungkin juga harapan-harapan dari masyarakat di sana untuk teman-teman semua yang mengikuti acara ini. Jadi saya senang sekali ada Festival Kebudayaan Desa ini. Bagaimana pemerintah ini harus lebih memberi perhatian kepada desa-desa. Nah, khusus untuk desa-desa Bajo dan masyarakat Bajo itu juga bagaimana mereka dilihat dalam mengantisipasi perubahan ini. Bagaimana mereka sudah beradaptasi dalam perkembangan ekonomi sehingga meningkatkan taraf kehidupan mereka dan bisa lebih bersinergi dengan perkembangan zaman serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Untung ada COVID ya, sehingga kita bisa ketemu di dunia maya dan mendiskusikan hal yang serius. Ini negara ini memang harus hadir untuk bagaimana menyelamatkan negara. Nah, keselamatan negara itu ada di masyarakat adat. Jadi kalau mau negara ini selamat dunia akhirat dan ke depan, maka dia harus bersama-sama masyarakat adat untuk memulihkan kembali daya lenting alamnya. Kemajuan daripada masa depan masyarakat adat ini, terutama dalam komunitas kampung adat itu, ya perlu pemerintah memberikan ruang pada komunitas adat itu untuk bisa bertumbuh sehingga bisa mampu untuk melestarikan nilai-nilai budayanya sebagai jati diri bangsa.